Hai, perkenalkan nama saya Lia Komalasari Tumanggor dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1. Di sini saya akan membuat video tentang ibadah singkat dari mata kuliah Pastoral Care in Nursing. Baiklah, kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Kasih Setiamu Yang Kurasakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Mari kita awali ibadat ini dengan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Engkau mengasihani kami. Semoga kami pun mengasihani Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Allah dari Lukas 11 ayat 47 sampai 54. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Engkau mengasihani kami. Semoga kami pun mengasihani Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Allah dari Lukas 11 ayat 47 sampai 54. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam para nabi, padahal nenek moyangmulah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian, kalian mengaku bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah bertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini.
Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha untuk masuk kalian halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kita mengenal pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, yang berarti sifat seorang anak tidak akan jauh berbeda dari orang tuanya. Serupa dengan itu, dalam Injil dikenal ungkapan, tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah baik. Artinya kurang lebih sama, yaitu bahwa sesuatu yang baik pasti akan melahirkan hal yang baik pula, dan juga sebaliknya. Sesuatu yang tidak baik pasti akan melahirkan hal yang tidak baik pula. Hari ini masih dalam konteks kecaman terhadap orang Farisi dan para ahli Taurat. Yesus mengkritik keras pembangunan makam para nabi oleh lawan-lawannya itu. Mereka mengira bahwa pembangunan monumen-monumen tersebut merupakan tanda kasih dan hormat mereka terhadap para nabi sebagai utusan-utusan Allah. Namun, mereka lupa bahwa nabi-nabi itu dibunuh oleh nenek moyang mereka sendiri. Sekarang, mereka pun memusuhi Yesus yang datang dari Allah dan menginginkan kematiannya. Jadi, apa gunanya mereka membangun makam para nabi? Orang-orang itu sebenarnya telah menunjukkan bahwa mereka berkelakuan sama dengan nenek moyang mereka, sama-sama pembunuh, sama-sama penuh dengan kejahatan. Hal itu sangat disayangkan, sebab orang Farisi dan para ahli Taurat adalah pakar-pakar agama yang seharusnya memahami dengan baik kehendak Allah. Berbeda dengan orang kebanyakan, mereka lebih tahu tentang Allah, namun tahu tentang Allah ternyata tidak otomatis mengasihi Dia. Karena itu, perihal hidup beragama, perikop ini menasihati kita untuk tidak menilai orang secara lahiriah, di luar tampak saleh, tetapi batinnya belum tentu seputih kapas. Kepada para pemimpin agama, perikop ini memberi peringatan keras. Mereka harus hidup baik agar menjadi teladan yang baik juga bagi umat. Jangan tergoda untuk melakukan penyelewengan, jangan pula lupa akan tanggung jawab mereka yang besar untuk membina hidup rohani umat. Amin. Kita diteguhkan oleh sabda Tuhan dan didorong oleh renungan tadi. Marilah membaharui iman kita dengan mendoakan syahadat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Ya Allah Bapa, dengarkanlah doa-doa permohonan kami. Semoga bangsa Indonesia dapat lebih maju, serta mengayomi masyarakatnya dengan baik dan bijak. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami Tuhan. Bagi gereja, semoga Bapa limpahkan rahmat bagi semua gereja, agar selalu dalam keadaan baik dan menyebarkan kabar baik tentang-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami Tuhan. Bagi Bapak Ibu dosen, semoga Bapak peluas kiranya pandangan para guru dosen, agar tidak berpaku pada adat kebiasaan pada masa muda mereka, melainkan terbuka untuk mendengarkan cita-cita kaum muda. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami Tuhan. Bagi kepentingan pribadi, semoga Bapa mendampingi kita dalam memberi kesaksian tentang ajaran putranya kepada masyarakat di sekitar kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami Tuhan. Ya Bapa, demikianlah permohonan kami sebagai tunas-tunas gereja. Kini perkenankanlah kami memperbarui iman kami dengan mendoakan doa yang telah diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat.
Ya Bapa, berkat sabda ilahi yang Kau sampaikan dalam ibadat ini, kami dapat memperbaharui pendekatan dengan Kristus Yesus. Semoga persatuan ini semakin kami hayati dalam keseharian. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, berkati dan restui umat-Mu yang berkumpul di tempat ini. Bimbinglah hati serta budi pekerti kami, supaya dapat hidup sesuai ajaran-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian ibadah singkat kita hari ini. Syukur kepada Allah.